bahwa Tenovi sebagai ketua yayasan menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan. Mental saya terkait narkoba katanya. Pengumuman, ternyata Pratiwi Novianti ngumumin kalau dia menonaktifkan dirinya dari Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yang diurusnya. Oke, hari ini saya sebagai perwakilan dari Badan Pengurus Yayasan berterima kasih kepada teman-teman media sudah menyempatkan hadir, bahwa kita dari Badan Pengurus itu sudah melakukan rapat hari ini gitu kan terkait surat pemberitahuan tertanggal Jumat kemarin ya dari Teteh perihal pemberitahuan bahwa Tenovi sebagai ketua yayasan menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan yang dapat diperpanjang 2 kali. Gitu. Dalam rangka di situ mungkin secara garis besar ada 2 poin. Yang pertama karena beliau menginginkan segala hal yang memang sedang terjadi, yaitu langkah-langkah upaya-upaya hukum terkait dirinya sebagai individu, maupun yang kedua tentang upaya-upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana itu bisa fokus gitu, tanpa membebani operasional yayasan. Tapi di sini juga kita pastikan bahwa Tenovi walaupun menonaktifkan dirinya dari badan pengurus, Tenovi masih selaku pemilik founder yayasan, yang dimana nanti badan pengurus itu juga akan tetap melaporkan kegiatannya kepada Teteh gitu ya, supaya yayasan tetap beraktivitas dengan normal, agar juga kesejahteraan sosial yang memang menjadi bidangnya yayasan dapat berjalan dengan normal. Maka badan pengurus hari ini tanggal 23 Desember 2024 itu telah mengadakan rapat secara aklamasi. Saya sebagai sekretaris umum memimpin rapat beserta jajaran lainnya, termasuk juga Dewan Pengawas dan Dewan Pembina. Itu secara aklamasi menunjuk kepada sekretaris umum untuk menjadi PLT ketua. Jadi selanjutnya rencana tindakan, tugas, dan tanggung jawab surat menyurat akan dilakukan oleh PLT Ketua. Belakangan ini muncul berbagai penggiringan opini seolah-olah yayasan ini ilegal, seolah-olah yayasan ini tidak berizin gitu kan, yang kemudian ini mengganggu individu Tenovi sendiri maupun yayasan gitu kan, bahwa kita dalam bekerja banyak laporannya ada ya di bendahara, banyak pihak-pihak yang itu ingin gitu kan, ingin mendonasikan atau menyumbang sebagian dari rezekinya, itu sempat menunda sampai ini dapat kejelasan bahwa ini yayasannya ilegal atau tidak kan gitu. Padahal yayasan kita telah berdiri dari tahun 2021, akta pendiriannya ada, SK Menkumhamnya ada, kemudian TDY-nya ada, tanda daftar yayasannya ada, izin operasionalnya, begitupun juga turunannya, yaitu ada ART, SOP, dan lain-lain gitu. Jadi kita harap dengan seperti ini kegiatan yayasan dapat kembali normal ya. Apa ini buntut dari kekisruhan antara Novi dengan beberapa pengacara Agus Salim? Kalau emang iya, kenapa Novi menonaktifkan dirinya sebagai ketua yayasan ya? Jangan-jangan Novi kena mental nih. Ya karena mulai dari profesi seorang pramugari yang dianggap sebelah mata itu gak baik juga ya. Karena gimana pun saya 8 tahun berjuang menjadi pramugari bukan hal yang mudah, bukan pekerjaan yang mudah. Karena kita aja terbang mengantarkan nyawa kan. Masa kita dipandang rendah sama orang lain? Trauma banget. Karena mulai dari yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya. Ini belum kita bongkar aja bang, ya. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya.
orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Jangan macam-macam dengan kami, ya. Saya pertaruhkan reputasi saya di dunia hukum. Kalau seandainya dia bisa, ya, apalagi terkait dengan narkoba, ya, nah, dia bilang punya bukti tentang narkoba dan terkait dengan Novi. Kalau dia mampu, ya, terkait dengan narkoba bisa menjaring Novi, saya yang berhenti jadi pengacara. Siapa yang ngomong orangnya? Herwanto, catat. Dosa sesama umat itu susah untuk diampuni. Makanya saya sadar itu. Saya meminta maaf kepada Pratiwi Novianti. Gak ada urusan. Makanya gini, makanya otak sama mulut duluin otak. Jadi berpikir dulu baru bertindak. Yang pertama sebenarnya RD itu kan juga sudah kena mental saya terkait narkoba katanya. Saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Nah sekarang ini statement baru lagi yang apa ya, dampak ini anak saya ada anak umur 3 tahun yang 9 tahun kelas 3 SD itu yang sudah mengerti dan menanyakan gitu, terkait hal-hal yang dilontarkan seperti itu. Anak saya tidak mau menggunakan gadget, tapi teman-temannya menanyakan, mama kamu kerja apa sih arti kata konteks pekerjaan seperti itu gitu. Terus hal-hal yang di media sosial ditanyakan sama anak saya, kasih anak kamu nggak tahu apa-apa. Berarti sampai sekarang masih nanyain anak-anak? Masih menanyakan, makanya apa ya, mental saya jadi down. Udah masalah case ini belum selesai gitu, yang seharusnya kita call it down yang sesuai dengan arahan Gusmen, tapi jadi seperti itu. Tapi gimana Novi jadi nggak kena mental ya? Wong beritanya aja jadi ngelebar kemana-mana dengan tuduhannya yang serem-serem banget lagi. Yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. Dia pemain narkoba. Atau pengen fokusnya nggak terbagi ya? Nggak tahu juga sih Ani. Dalam rangka di situ mungkin secara garis besar ada 2 poin. Yang pertama, karena beliau menginginkan segala hal yang memang sedang terjadi, yaitu langkah-langkah upaya-upaya hukum terkait dirinya sebagai individu, maupun yang kedua tentang upaya-upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana, itu bisa fokus gitu. Tapi apapun langkah yang diambil Novi, semoga itu menjadi pilihan yang terbaik aja ya supaya kasus ini cepat selesai. Dari Tenovi sendiri sebagai individu memberikan surat kepada seluruh badan pengurus. Apa yang diharapkannya? Yang diharapkan Tenovi pastinya yayasan tetap berjalan gitu kan, karena gini, yayasan itu dalam badan pengurus, dalam kita melakukan rencana kegiatan, keputusan rapat yang didapatkan secara kolektif kolegial itu harus ditandatangani oleh ketua gitu. Sedangkan ketuanya sedang banyak melakukan upaya hukum atau dilakukan upaya hukum sehingga banyak tanda tangan yang tertunda gitu ya. Dan di sini pun juga ada tim PH-nya Teteh secara individu yang mungkin nanti akan bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Ya, baik. Jadi permohonan secara personal Tenovi kepada yayasan untuk dinonaktifkan itu jangan dimaknai sebagai melepaskan tanggung jawab dari persoalan ini. Tidak. Tujuan yang paling pertama adalah dia mengharapkan yayasan ini tetap eksis dalam bidang kemanusiaan, lalu tidak terhambat oleh persoalan-persoalan pribadi yang dihadapi oleh Tenovi. Karena kita tahu bahwa awalnya persoalan ini Agus dengan yayasan, tapi sekarang menjadi meluas. Agus versus yayasan plus para PH dengan Novi. Nah, inilah menjadi pertimbangan yang mendasar beliau meminta dinonaktifkan di dalam jabatan sebagai ketua yayasan supaya yayasan tetap eksis dan dia konsentrasi pada persoalan personal. Novi aja diduga pekerjaannya disamain sama kayak pelacur sama si Alvin Lim. Pramugari usahanya berapa sih, gajinya berapa sih, bisa mengerawat berapa ODGJ di situ? Saya sangat ragukan ya, karena banyak teman saya yang banyak orang yang saya kenal ya, bahkan pramugari itu nyambi jadi pelacur. OMG. Dan si Novi juga diduga pakai narkoba. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Tapi Novi berhasil sih ngebuktiin kalau dia itu bersih dari barang-barang terlarang itu. Terkait narkoba katanya, saya sampai buktiin urin, rambut saya buktiin. Udah gitu ya, yang baru-baru ini
Video Novi di klub malam bareng laki-laki parubaya pun disebarluaskan sama si Alvin Lim. Tetapi kok malam hari Anda dugem ya? Dugem-dugem terus ya di situ ya. Ini ada fotonya nih kamu di nightclub di situ ya. Aduh, makin panas aja nih berita ya. Ya wajar aja sih kalau Novi sampai kena mental dan mutusin dirinya buat nonaktif sebagai ketua yayasan. Teman saksikan banyak kemudian yang menyampaikan statement yang kemudian memojokkan harkat martabat sebagai perempuan ya. Kami berharap ini tidak terjadi lagi, baik itu kepada Teh Novi maupun kepada perempuan-perempuan Indonesia. Mungkin biar nggak tambah pusing aja kali ya. Kalau kata anak-anak Jaksel mah, Novi ini lagi butuh healing. Udah, mending healing aja, Gi. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Pasti sepemikiran dong sama Ani. Nah, gimana nih menurut kalian tentang berita ini? Komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, share, subscribe biar kalian tidak ketinggalan info dari Ani. Kata siapa yang paling akurat? Ya kata Ani lah. Bye-bye.